Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan kitab Muqasyyafatul Qulub yang disusun oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Yaitu lanjutan bab tentang khusyuk dalam salat. Yaitu ada yang mengatakan bahwa orang yang mengerjakan sholat itu banyak, tetapi sedikit orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang berhaji itu banyak, tetapi sedikit yang mabrur. Burung itu banyak, tetapi burung bulbul hanya sedikit. Orang berilmu itu banyak, tetapi yang beramal sedikit jumlahnya. Salat adalah tempat ketundukan hati, kepasrahan, dan kekhusyukan. Ini adalah tanda diterimanya amalan. Amalan sunnah itu ada syaratnya, dan penerimaan pun ada syaratnya. Syarat amalan sunnah adalah ditunaikan fardunya, dan syarat diterima amalan adalah kekhusyukan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran Surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1-3. Dan ketakwaan seperti firman Allah SWT, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-27. Tentang ini Rasulullah SAW bersabda, orang yang mendirikan sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah, dia keluar dari dosanya seperti pada hari dilahirkan ibunya. Ketahuilah bahwa tidak ada yang membuat lalai dari sholat selain pikiran-pikiran yang sibuk. Hal itu harus dihilangkan. Kadang-kadang bisa dilakukan dengan sholat dalam kegelapan atau di tempat yang sunyi, jauh dari kebisingan. Tidak menggunakan sajadah yang berwarna-warni, dan tidak mengenakan pakaian yang bercorak yang dapat menarik perhatiannya ketika sedang sholat.
Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan gamis bercorak yang diberikan Abu Jaham. Lalu beliau sholat. Setelah selesai sholat, beliau meninggalkannya dan berkata, "Bawalah gamis ini kepada Abu Jaham. Pakaian ini telah melalaikanku dari sholatku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memperbarui tali sandalnya. Kemudian ketika sedang sholat, beliau selalu memandangnya. Setelah selesai sholat, beliau memerintahkan agar tali itu dilepas dan diganti dengan tali yang lama. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengenakan cincin emas pada jarinya sebelum hal itu diharamkan. Ketika duduk di atas mimbar, beliau melemparkannya dan berkata, "Ini telah menyibukkanku dengan sekali-sekali memandangnya dan sekali-sekali memandang kalian." Seorang sahabat sholat di rumahnya dekat jendela. Sementara pohon kurma di samping rumahnya sedang berbuah lebat. Sekali-sekali dia memandang buah kurma itu dan merasa kagum terhadapnya. Karena itu dia lupa berapa rakaat yang telah dia kerjakan. Lalu hal itu disampaikan kepada Utsman radhiyallahu anhu. Utsman memerintahkan agar buah kurma itu disedekahkan di jalan Allah. Kemudian orang itu menjualnya dengan harga 50.000. Sementara itu seorang ulama salaf berkata, ada 4 hal dalam sholat yang sia-sia, yaitu berpaling, mengusap wajah, meniup debu pada tempat sujud, dan sholat di jalan tempat lalu lalang orang lain. Hal itu pun ditegaskan Rasulullah SAW. Allah menghadap kepada orang yang sholat selama dia tidak berpaling. Karena itu, jika sedang sholat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri tegak seperti tiang. Sementara sahabat yang lain apabila sedang rukuk, tampak tenang seperti benda mati sehingga tidak merasakan burung-burung yang hinggap di punggungnya. Semua itu merupakan sikap yang biasanya dituntut di hadapan orang besar dari penghuni dunia. Mengapa hal itu tidak dituntut di hadapan raja di raja? Dalam Taurat termaktub, "Wahai anak Adam, janganlah merasa lemah untuk berdiri di hadapanku dalam keadaan sholat dan menangis. Aku adalah Allah yang dekat kepada kalbumu, dan dalam ghaib engkau melihat cahayaku." Abu Al-Aliyah ditanya tentang firman Allah SWT, yaitu yang artinya orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un surat ke-107 ayat ke-5. Dia menjawab, orang-orang yang lalai dalam sholatnya hingga tidak sadar apakah dia pada rakaat genap atau pada rakaat ganjil. Sementara itu Al-Hasan berkata, yaitu yang lalai terhadap waktu sholat sehingga berlalu. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, "Hambaku tidak selamat dari murkaku kecuali dengan menunaikan apa yang aku wajibkan kepadanya." Ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita bacakan kitab Mukasyyafatul Qulub, yaitu tentang khusyuk dalam salat. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah untuk dapat melaksanakan salat dengan khusyuk, yaitu dengan cara memfokuskan pikiran terhadap salat yang kita lakukan. Jangan menyibukkan pikiran kita
kepada hal-hal yang di luar sholat. Bagaimana telah digambarkan para salaf dahulu, apabila sholat maka mereka benar-benar mengerjakannya dengan khusyuk. Mengupayakan bagaimana caranya supaya sholat tersebut dilakukan dengan khusyuk. Sampai-sampai seorang sahabat yang sholatnya tidak khusyuk karena melihat kebun kurmanya, maka kebun kurmanya dijual dan disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana sikap salaf yang begitu lebih mencintai sholatnya daripada harta benda yang mereka miliki. Maka dari itu mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk dapat selalu mengerjakan sholat dengan khusyuk. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.